Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam soal penalaran ya. Di sini langsung saja pada halaman 120 pada buku matematika kelas 10 dari penerbit Kemendikbud nomor yang ke-6. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku seperti berikut. Nah, seperti ini. Desi berkata ia perlu mencari sinus 30 derajat untuk mencari panjang X. Apakah kamu setuju dengan Desi? Nah, itu tentunya bukan. Tidak pakai perbandingan sinus. Iya kan? Alasannya apa? Coba kita lihat. Ini 4, ini 30 derajat. Kita mau cari ini. Iya kan? X1. Nah, berapa X1? Kita mestinya pakai perbandingan cos karena ini adalah dekatan atau samping. Ya kan? Berarti cos 30 derajat sama dengan X1 per 4. X1 sama dengan 4 kali kosinus 30 derajat. X1 sama dengan 4 kali kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Iya, setengah akar 3 sama dengan coret-coret 2 akar 3. Nah, kemudian dilanjut lagi itu. Ini siku-siku, ini siku-siku ya kan. Nah, ini 30 derajat lagi. Ya kan? 30 derajat lagi untuk mencari X2 tentunya adalah kita pakai seperti ini lagi, kosinus 30 derajat. Karena kan miringnya X1. Kosinus 30 derajat sama dengan X2 per 2 akar 3. Berarti X2 sama dengan 2 akar 3 kali kosinus 30 derajat. X2 sama dengan 2 akar 3 kali setengah akar 3. Iya kan? Duanya coret. Akar 3 kali akar 3 adalah 3 cm. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ke sini. Ini juga siku-siku, ya kan? Berarti pakai berapa? 30 derajat lagi. Kosinus 30 derajat itu sama dengan ini X3 ya. X3. X3 per X2. Nah, atau kosinus 30 derajat sama dengan X3 per X2-nya kan jelas 3. Kosinus 30 berarti X3 sama dengan 3 kali kosinus 30 derajat. X3 sama dengan 3 kali sepertiga akar 3. Coret-coret ya. Akar 3. Selesai. Ya kan? Akar 3. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, ini X. Nah, ini juga sama 30 derajat. Berarti kita sama, ini kosinus ya. Dekatan dibagi miring. Kosinus 30 derajat sama dengan X per X3. Otomatis X sama dengan X3 kali kosinus 30 derajat. X sama dengan X3-nya sudah ketemu akar 3. Dikali kosinus 30 adalah setengah akar 3. Ya kan? Berarti sama dengan akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. 3 per 2. Selesai. Kok ini sepertiganya dicoret ini Pak Jul ngawur ini. X3 nya lo. Kosinus 30 itu adalah setengah akar 3. Ini kok bisa-bisa 3 itu loh, Jan. Nah, berarti sama dengan saya revisi ya, X3 nya sama dengan 3 akar 3 per 2. X3 nya 3 akar 3 per 2. Ya kan? Sebentar, nanti tidak bingung.
berarti ini X ya. X 3 akar 3 kali setengah akar 3, berarti 3 akar 3 per 2. 3 akar 3 per 2 kali kosinus 30 setengah akar 3 sama dengan 9 per 4 sama dengan 21/4. Seperti ini. Coba dikoreksi lagi. Kosinus 30 kan setengah akar 3, ini 2 akar 3, benar. Kosinus 30 itu kan sama dengan X2 kali 2 akar 3 kali setengah akar 3. Ya, berarti 3 ya kan. Kemudian ke X2 nya kan 3, berarti ini per 3, X3 nya yang dicari berarti 3 kali setengah akar 3, berarti sama dengan 3 per 2 akar 3. Kemudian cos 30 derajat sama dengan X per X3 ya. Sedemikian hingga X ini yang terakhir itu sama saja X3 kali kosinus 30. Kosinus 30 jelas setengah akar 3 dikalikan 3 akar 3 per 2. Berarti sama dengan berapa ini? 3 kali akar 3 kali akar 3 kan 3 kali 3 9 per 4 sama dengan 21/4. Benar. Lanjut ke yang nomor ke-6. Gambar persegi panjang dengan panjang diagonal 2 kali lebarnya. Nah, berarti saya bisa menulis seperti ini, menggambar maksud saya. Nah, karena di situ panjang diagonalnya 2 kali lebarnya, berarti ini kan lebar. Berarti ini kan sama 2L. Buat persamaan untuk mencari panjang persegi panjang tersebut. Nah, berarti kan kalau mencari persamaan panjang persegi panjang, kita pakai triple Pythagoras saja. Ya, panjang bahwa P sama dengan akar 2L kuadrat tambah L kuadrat. P sama dengan akar 4L kuadrat tambah L kuadrat. Diagonal 2 kali lebarnya, berarti kan 2L ya. Nah, berarti P sama dengan akar 5L kuadrat sama dengan L akar 5. Seperti itu aja. Nah, persamaannya kan seperti ini. Kita pakai persamaan Pythagoras. Pythagoras. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ke-7. Seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang 50 meter dengan sudut antara laki-laki dan puncak tiang 45 derajat, berapa jarak seorang laki-laki tersebut dan pohon? Nah, berarti ini ada 2 segitiga nih, ya kan? 2 segitiga. Yang pertama sama tiang ini. Nah, ini orang sama tiang dulu. Nah, ini 50, ini 45. Nah, ini 45 kan jelas di sini 50, ya kan? Karena apa? Alasannya karena dia segitiga sama kaki. Ini 45 derajat kan, otomatis di sini 45 derajat. Ya kan? Berarti 50 meter ini. Sekarang yang pohon. Nah, pohon ini. Pohon ini 60 derajat. Ini 50. Kita diminta untuk mencari yang X-nya di sini. Maka kita bisa pakai perbandingan tangan. Tangan 60 derajat sama dengan 50 per X. X sama dengan 50 per tangan 60 derajat. 50 per tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3 ya. Rasionalkan akar 3. X sama dengan 50 akar 3 per 3. Nah, otomatis jarak laki-laki terhadap pohon
terhadap pohon sama dengan 50 dikurangi 50/3 akar 3. Selesai. Gitu ya. Kita lanjut ke permasalahan uji kompetensi. Nah, permasalahan uji kompetensi. Nah, di situ dikatakan yang pertama, diketahui bahwa cosinus X itu sama dengan 20/29. Nah, kita diminta untuk mencari nilai cosinus itu kan sama dengan X per R ya. Berarti seperti ini. Cos X di situ kan diketahui X ya, di sini X. Berarti cosinus itu berarti sini 20, di sini 29. Nah, otomatis kita bisa cari ini bagian ini ya. Bagian ini Y-nya ya. Y berarti kita bisa mencari Y sama dengan akar 29 kuadrat kurangi 20 kuadrat. Y sama dengan akar 29 kali 29 ya. 29 kali 29 itu kita bisa cari berapa tuh? 29 kali 29 841. 841 dikurangi 400 sama dengan akar 441, berarti Y sama dengan 21 ya kan. Jadi Y nya adalah 21, ini sama dengan 21 ya. Kita tinggal cari nilai sinus X. Sinus X sama dengan sinus X hadapan Y per R sama dengan Y nya 21, R nya 29. Kemudian tangan X itu Y per X sama dengan 21 per X nya 20. Selesai ya kan. 20 nya itu X nya, R nya 29. Lanjut untuk yang nomor kedua. Sebuah persegi memiliki panjang garis diagonal 18 cm. Berapa panjang sisi persegi tersebut? Nah, berarti kita bisa misalkan saja. Misalkan persegi itu seperti ini. Ya, di situ diketahui diagonalnya ya. Ini 18. Nah, berarti ini S, ini S. Nah, berarti kan kita berlaku bahwa S kuadrat tambah S kuadrat itu sama dengan 18 kuadrat. 2S kuadrat sama dengan 2S kuadrat sama dengan 8 kali 18 berapa nih? Pak Jul sampai ngantuk ini, menguap. 4 6 1 4 4 8 1 tambah 4 2 nyimpen 1. Nah, 3 2 4. 3 2 4. Nah, ini bagi 2 aja, berarti S kuadrat sama dengan 1 6 2. Ya kan? Berarti S sama dengan akar 162. Ini kalau misalkan dibagi 2 dapatnya 81. Oh. Ya, berarti sama dengan akar 2 kali 81, otomatis sisinya sama dengan, oh ini gak kelihatan ya. Nah, sisinya sama dengan 9 akar 2 cm. Selesai. Berapa panjang sisi persegi tersebut? 9 akar 2. Lanjut nomor ke 3. Demi keamanan, tangga seharusnya diletakkan dengan sudut kemiringan 75 derajat. Diketahui tinggi 1 lantai pada gedung berikut adalah 3,2 meter. Jika tangga perlu disediakan tepat di luar jendela, lantai 3, berapakah panjang tangga yang diperlukan? Nah, kita bisa lihat ya. Ini kan berarti kan tingginya berapa? 2 lantai ya. Tepat. Nah, berarti kan 2 lantai ya. Karena 3 tepat di luar jendela lantai 3, berarti kan ketinggian gedungnya atau ketinggian tangganya itu adalah 2 lantai saja. Ya kan? Jadi kalau saya tulis (75 derajat). Nah,
Ini 2 lantai, 1 lantai itu 3,2. Kalau 2 lantai berarti kan 2 kali 3,2 sama dengan 6,4 meter. Ya kan? Nah, panjang tangga itu katakanlah R. Nah, berarti kan R sama dengan akar. Oh, no. Bukan pakai akar ini. Kita pakai perbandingan. Nah, ini kan hadapan dibagi miring. Berarti kita pakai sinus. Sinus 75 derajat itu sama dengan 6,4 kali R. Berarti R sama dengan 6,4 dibagi sinus 75 derajat. Nah, ini silahkan kalian hitung sendiri. Ini pakai kalkulator sinus 75 derajat itu. Jadi panjang tangganya adalah 6,4 dibagi sinus 75. Atau misalkan Pak Jul mau bagi ya. Bagi itu nih. Saya bagi ya. Sinus 75 itu berapa tuh? 6,4 dibagi sin 75. 6,62. 6,62 meter. Selesai. Berikutnya yang nomor keempat, Tommy berkata bahwa sinus dari salah satu sudut lancip di segitiga siku-siku selalu sama dengan kosinus dari sudut lancip lainnya. Dengan kata lain, kosinus B sama dengan kosinus A. Kan gitu. Nah, yang ditanyakan, apakah pernyataan Tommy benar? Nah, perkataan Tommy itu tentu benar, tapi ada syaratnya, ya. Perkataan Tommy benar dengan syarat bahwa sudut A ditambah sudut B itu harus sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini syaratnya. Kemarin sudah kita membuktikan ya beberapa. Kalau sebentar harus Pak Jul carikan. Nah, ini dia. Ini kasusnya ya. Bahwa nilai sinus itu sama dengan nilai kosinus. Nah, ini sinus 56,3. Oh, bukan ya. Oh, benar. 33,7 itu nilainya sama, 3 per akar 13. Nah, ini kan sebagai A-nya. Ini sebagai B-nya. Coba kalau kita jumlahkan A dengan B. Hasilnya adalah 90 derajat. Seperti itu. Itu adalah prasyaratnya. Gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.